Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Ya, perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Selama kurang 30 menit ke depan saya akan menyampaikan program PKT PTMK saya mengenai metode pembelajaran SEM dalam permainan tradisional. Rencana tindak lanjut atau RTL, permainan tradisional lari balok. Latar belakang. Lari balok adalah olahraga tradisional Indonesia yang unik dan menantang. Permainan ini dilakukan dengan cara berlari di atas balok kecil yang disusun membentuk satu jalur lintasan. Saat berlari, permainan harus memindahkan balok di belakangnya ke depan sebagai tumpuan langkah berikutnya. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan lari balok. Asal-usul pasti dari lari balok masih menjadi perdebatan. Namun banyak yang percaya bahwa permainan ini sudah ada sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Dahulu lari balok mungkin lebih berfungsi sebagai aktivitas fisik sehari-hari atau sarana hiburan semata. Dan selanjutnya perkembangan lari balok di Indonesia. Lari balok sebagai salah satu warisan budaya olahraga Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dari sekedar permainan tradisional, kini lari balok sudah diakui sebagai cabang olahraga resmi dan di pertandingan dalam berbagai ajang, baik tingkat lokal maupun nasional. Ini udah masuk ke olahraga tradisional itu Polri ya. Yang selanjutnya popularitas yang meningkat. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya popularitas lari balok diantaranya: 1. Nostalgia. Banyak orang yang merasa rindu dengan permainan masa kecil dan mencari aktivitas yang bisa membangkitkan kenangan indah. Yang kedua, kesehatan. Lari balok memberikan manfaat kesehatan yang baik seperti meningkatkan keseimbangan, kelincahan, dan koordinasi tubuh. Yang ketiga, pentingnya pelestarian budaya. Ada kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya melestarikan budaya dan warisan leluhur, termasuk permainan tradisional seperti lari balok. Ya, peraturan yang mendasar permainan lari balok. Tujuan pertama, tujuan permainan meningkatkan kemampuan fisik, melatih kelincahan, keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan, meningkatkan kemampuan kognitif, membantu mengembangkan strategi, konsentrasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga, kerjasama tim. Jika dimainkan secara berkelompok, permainan ini mengajarkan pentingnya saling percaya dan mendukung satu sama lain. Jumlah pemain. Jumlah pemain lari balok biasanya disesuaikan dengan jumlah balok yang tersedia dan luas area bermain. Tidak ada batasan pasti mengenai jumlah pemain, namun umumnya setiap pemain akan mendapatkan 4 atau 6 balok. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, umur pemain. Untuk anak-anak, jumlah pemain yang ideal mungkin lebih sedikit agar tidak terlalu ramai. Yang kedua, luas area. Jika area bermain terbatas, jumlah pemain juga perlu dibatasi agar tidak terlalu padat. Yang ketiga, jumlah balok yang tersedia juga akan mempengaruhi jumlah permainan yang bisa kita ikut serta. Posisi pemain. Posisi awal pemain lari balok
Yang pertama, jongkok di atas balok. Pemain akan memulai permainan dalam posisi jongkok di atas dua balok. Yang kedua, tangan menyentuh dua balok di belakang. Kedua tangan pemain akan menyentuh dua balok yang berada di belakang tubuhnya sebagai tumpuan awal. Yang berikutnya, posisi selama pemain. Yang pertama, berlari sambil memindahkan balok. Selama berlari, pemain akan terus-menerus memindahkan balok dari belakang ke depan sebagai tempat berpijak. Yang kedua, kaki dan tangan selalu menapak pada balok. Pemain harus memastikan bahwa kaki dan tangannya selalu menapak pada balok agar tidak dianggap melanggar. Yang terakhir, yang ketiga, keseimbangan sangat penting dalam permainan lari balok. Pemain harus berusaha. Strategi dasar dalam permainan lari balok. Faktor fokus pada keseimbangan. Keseimbangan adalah kunci. Pastikan setiap langkah kokoh dan tubuh tetap tegak. Yang kedua, gerakan cepat dan lancar. Latihan untuk memindahkan balok dengan cepat, hindari gerakan yang ragu-ragu. Yang ketiga, koordinasi tangan dan kaki. Latih koordinasi agar gerakan tangan dan kaki selaras memindahkan balok. Yang keempat, konsentrasi penuh, fokus pada lintasan dan jangan mudah terganggu oleh sekitar. Peralatan dan lapangan lari balok. Balok kayu. Yang pertama, jumlah 4 atau 6. Yang kedua, ukuran panjang 25 cm, lebar 9 cm, tebal 4 cm. Yang ketiga, berat sekitar 50 sampai 100 cm. Yang kelima, bahan kayu ringan dan kuat. Terus lapangan. Yang pertama, ukuran panjang 15 meter, lebar 7,5 meter. Yang kedua, dibagi menjadi 5 garis lintasan masing-masing lebar 1,5 meter. Yang ketiga, jenis lapangan terbuka yang rata. Yang berikutnya, manfaat dari lari balok. Lari balok adalah permainan tradisional yang menyenangkan sekaligus bermanfaat yang bisa kamu dapatkan dan bermain lari balok. Yang pertama, meningkatkan kelincahan, gerakan-gerakan yang cepat dan perubahan arah yang tiba-tiba dalam lari balok sangat baik untuk melatih kelincahan tubuh. Yang kedua, meningkatkan koordinasi, menggerakkan tubuh, tangan, dan kaki secara bersamaan untuk membawa balok atau membentukkan koordinasi yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot. Lari dan membawa balok akan melatih kekuatan otot kaki, lengan, dan core. Kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, olahraga tradisional lari balok adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah ada sejak lama. Yang kedua, uji kemampuan fisik. Permainan ini melatih kekuatan, keseimbangan, kecepatan, koordinasi, dan konsentrasi pemain. Yang ketiga, alat sederhana. Permainan ini hanya membutuhkan balok sebagai alat utama sehingga sudah dimainkan di mana saja. Yang keempat, antara menyenangkan, lari balok menawarkan tantangan tersendiri karena pemain harus mengatur langkah dan keseimbangan saat berlari di atas balok. Yang terakhir, nilai sosial. Permainan ini juga bisa menjadi ajang kumpul-kumpul dan mempererat hubungan antar pemain. Sekian dan terima kasih.